Ibu. Selamat pagi, Sus. Apa benar ini dengan Ibu Esma? Iya, benar. Maaf Bu, kalau boleh tahu usia anaknya berapa ya? 3 bulan, Sus. Oke Bu, perkenalkan nama saya Westi Anisari. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang ASI inklusif. Namun sebelumnya saya mau mengajak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa Bu. Apa Ibu sudah tahu ASI inklusif itu apa? Bu, jadi saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ASI inklusif. Jadi ASI inklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tin, kecuali vitamin dan mineral dan obat. Selain itu, pemberian ASI inklusif juga berhubungan dengan tindakan pemberian ASI kepada bayi sehingga berusia 6 bulan tanpa makanan dan minuman lain kecuali sirup obat. Setelah usia bayi 6 bulan, barulah bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI, sedangkan ASI dapat diberikan sampai 2 tahun atau lebih. Nah, jadi sekarang kan usia bayi ibu 3 bulan. Jadi sebelum bayi ibu 6 bulan, ibu tidak boleh memberikan makanan lain seperti makanan padat ataupun sebagainya. Jadi selama bayi ibu masih di bawah 6 bulan, ibu hanya boleh memberi ASI, dan ASI bisa diberikan sampai 12 tahun atau lebih. Kemudian adapun tujuan dari manfaat dari pemberian ASI ini bagi bayi ibu yaitu sebagai nutrisi lengkap, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil serta spiritual yang matang, diikuti perkembangan sosial yang baik. Kemudian mudah dicerna dan diserap, gizi, langit-langit, dan ruang tubuh secara sempurna, memiliki komposisi lemak, karbohidrat, kalori, protein, dan vitamin, perlindungan penyakit infeksi, meliputi optis media akut, diare, dan saluran pernapasan, perlindungan alergi karena dalam ASI mengandung antibodi, memberikan rangsang integrasi dan saraf, meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal. Kemudian manfaat ASI bagi ibu yaitu terjalin kasih sayang, membantu menunda kehamilan atau KB alami, mempercepat pemulihan kesehatan, mengurangi resiko pendarahan dan kanker payudara, lebih ekonomis dan hemat, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, secara psikologi memberikan kepercayaan diri, memiliki efek perilaku ibu sebagai ikatan ibu dan bayi, memberikan kepuasan ibu karena kebutuhan bayi dapat dipenuhi. Selanjutnya adalah komposisi ASI. Yang pertama itu kolostrum keluar di hari ke-1 sampai ke-3 kelahiran bayi, berwarna kekuningan kental. Kolostrum mengandung zat gizi dan antibodi lebih tinggi daripada ASI matur. Kandungan gizi antara lain protein 8,5%, lemak 2,5%, sedikit karbohidrat 3,5%, garam dan mineral 0,4%, air 85,1%. Kemudian ASI masa transisi keluar dari hari ke-4 sampai hari ke-10 kelahiran bayi, kadar protein semakin rendah, sedangkan kadar lemak, karbonhidrat
semakin tinggi dan volume meningkat. Selanjutnya ASI matur. Keluar dari hari ke-10 sampai seterusnya, kadar karbohidrat ASI relatif stabil. Komponen laktosa atau karbonhidrat adalah kandungan utama dalam ASI sebagai sumber energi untuk peserta. Kemudian adalah kebutuhan ASI untuk bayi, kebutuhan usia 0 sampai 6 bulan. Pada hari yang pertama sebesar buah ceri 5 sampai 7 ml. Kemudian hari ketiga sebesar kacang walnut 22 sampai 27 ml. Kemudian 1 minggu sebesar buah alpukat 45 sampai 60 ml. Kemudian 1 bulan sebesar telur ayam atau 80 sampai 150 ml. Selanjutnya takaran ASI perak pada bayi sehat sehingga umur 0 sampai 6 bulan. Berat badan bayi 2 kilo, ASI yang dibutuhkan 313 ml. Kemudian bayi dengan berat badan 2,5 kg, ASI yang dibutuhkan 391 ml. Kemudian berat badan bayi dengan 3 kg, ASI yang dibutuhkan 469 ml. Kemudian berat bayi 3,5 kg, ASI yang dibutuhkan 548 ml. Kemudian berat bayi 4 kg, ASI yang dibutuhkan 626 ml. Kemudian berat badan bayi dengan 4,5 kg, ASI yang dibutuhkan 704 ml. Kemudian berat badan bayi 5 kg, ASI yang dibutuhkan 782 ml. Kemudian berat badan bayi dengan 5,5 kg, ASI yang dibutuhkan 861 ml. Kemudian berat badan bayi 6 kg, ASI yang dibutuhkan 939. Dan berat badan bayi dengan 6,5 kg, ASI yang dibutuhkan 1000 ml. Selanjutnya adalah penilaian ibu menyusui. Yang pertama, puting susu nyeri atau lecet. Bayi harus disusukan terlebih dahulu pada puting yang lecetnya lebih sedikit. Menyusui lebih sering dan lebih lama pada payudara yang bengkak untuk melancarkan aliran ASI dan menurunkan tegangan payudara. Kemudian oleskan ASI setiap sebelum dan sesudah menyusui. Kemudian adalah saluran susu tersumbat. Saluran susu harus dirawat untuk menghindari terjadinya mastitis. Lakukan kompres hangat dingin secara bergantian. Bila payudara masih terasa penuh, ibu dianjurkan untuk mengeluarkan ASI secara manual atau dengan pompa setiap kali setelah menyusui. Ubah posisi menyusui untuk melancarkan ASI. Selanjutnya adalah mastitis. Menyusui tetap dilanjutkan. Pertama, bayi disusun pada payudara yang sakit selama dan sesering mungkin agar payudara kosong. Demikian juga lakukan pada payudara normal. Beri kompres hangat pada payudara. Ubah posisi menyusui pada setiap kali menyusui. Kemudian abses payudara. Perlu antibiotik dosis tinggi dan alstestik sementara sesuai bayi dengan payudara yang sehat sehingga sembuh. Ibu perlu melakukan konsultasi dan merujuk ke rumah sakit. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama, sebelum ibu menyusui bayi ibu,
Yang perlu ibu lakukan adalah mencuci tangan agar tetap terhindar dari bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Kemudian keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting areola sekitarnya. Kemudian letakkan bayi menghadap perut ibu atau payudara. Mulailah menyusui dari payudara yang terakhir belum dikosongkan. Jika payudara besar, pegang payudara dengan jari ibu jari dan jari lainnya menopang bagian payudara. Rangsang bayi menggunakan jari yang didekatkan ke sisi mulut bayi atau bisa menggunakan kelingking. Kemudian dekatkan dengan cepat kepala bayi ke payudara ibu, kemudian masukkan puting dan areolanya ke mulut bayi. Selanjutnya, setelah payudara dihisap terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan menekan dagu ke bawah atau jari kelingking ibu dilepaskan ke mulut bayi sesuai berikutnya. Mulai dari payudara yang belum terkosongkan. Kemudian keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya. Kemudian biarkan kering dengan sendirinya, jangan bilas. Selanjutnya, cendawakan bayi. Kemudian selalu minum air putih minimal 1 gelas setelah menyusui. Baik ibu, sekian penyuluhan dari saya mengenai ASI abusif. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Baik, kalau tidak, saya akan mengakhiri penyuluhan ini. Sebelumnya saya mengajak ibu untuk berdoa kembali. Baik bu, terima kasih untuk waktunya.